Paranoid adalah kumpulan narasi pendek yang menceritakan berbagai kisah mistis. Kami hadir setiap 2 kali seminggu pada hari Senin dan Kamis pukul 10 malam. Beberapa narasi yang kami bawakan merupakan pengalaman dari kejadian yang benar-benar terjadi. Beberapa hanya sekadar imajinasi, dan beberapa adalah gabungan dari keduanya. Kisah yang kami ceritakan berdasarkan dari pengalaman keluarga, pengalaman teman yang kami kenal maupun tidak kenal, dan bahkan dari pengalaman penulis sendiri. Jika Anda juga ingin membagi pengalaman mistis untuk kami ceritakan, Anda dapat mengirimkannya melalui email narasi.paranoid@gmail.com. Dukung kami dengan menekan tombol like dan subscribe, serta bagikan cerita kami ke saudara dan teman-teman Anda. Selamat mendengarkan. Cerita lama. Ini adalah sebuah cerita lama, cerita yang terjadi sekitar tahun 70-an di sebuah kota di Pulau Jawa. Saat itu, aku masih duduk di bangku sekolah dasar. Orang tuaku sedang mencari sebuah tempat untuk tinggal. Beruntung, teman ayahku menawarkan sebuah rumah besar yang bisa kami tempati, tanpa biaya sepeser pun. Sebuah rumah Jawa dengan halaman luas yang mengelilingi rumah. Terdapat 2 buah gerbang menuju halaman, yang terletak di sisi kanan dan di sisi kiri rumah. Pintu utama rumah merupakan pintu 2 daun yang terletak agak ke sisi kiri. Terdapat ruang tamu yang luas seketika memasuki pintu utama. Terdapat sebuah kamar di sisi kanan ruang tamu dan pintu 2 daun yang menuju ke ruang keluarga. Dapur terletak di sisi kanan ruang keluarga. Sedangkan di sisi kiri terdapat 2 buah kamar yang dapat kami gunakan. Di bagian belakang ruang keluarga terdapat sebuah tembok yang memisahkan ruang keluarga dengan ruang belakang bangunan. Sehingga ruangan belakang berbentuk lorong yang melintang dari kamar paling belakang yang terletak di sisi kiri ke sisi paling kanan bangunan. Aku tinggal dengan kedua orang tuaku, nenekku, 2 orang kakak, dan 6 orang adik. Orang tuaku memilih tidur di kamar yang berada di ruang tamu. Sedangkan kami, anak-anak, tidur di lorong belakang bersama dengan nenekku. Aku tidak tahu apa alasan orang tuaku sehingga kami harus tidur di lorong tersebut. Namun, sebuah kamar yang terletak paling belakang memiliki aura yang berbeda. Pintu kamar tersebut selalu terbuka. Melihat ke dalam kamar itu saja membuat kami takut, apalagi jika kami harus tidur di dalamnya. Sejak malam pertama, kami sudah tidak dapat tidur dengan tenang. Ketika kami sedang tidur, kami selalu terbangun tengah malam. Kami mendengar suara langkah kaki
yang berjalan mondar-mandir di ruangan tengah. Saat itu, kami berpikir itu adalah orang tua kami. Tapi, suara itu seperti orang yang sedang menggunakan sepatu. Tidak mungkin orang tuaku berjalan di dalam rumah saat tengah malam menggunakan sepatu. Selain itu, kami juga mendengar suara puluhan ayam dari halaman. Ayam-ayam itu seperti sedang berlarian sambil berkotek dengan rusuh, seperti sedang berlari dari sesuatu. Kami baru saja pindah ke rumah ini. Kami tidak memelihara satupun ekor ayam. Suatu hari ketika aku baru pulang sekolah, aku tidak ingat siapa saja yang ada di rumah saat itu. Aku berniat untuk mandi. Kamar mandi terletak di luar, di bagian belakang halaman rumah. Aku mengambil handukku, namun aku tidak langsung mandi karena aku ingin melepas lelah sejenak. Aku beristirahat di kamar depan tempat orang tuaku tidur. Tanpa sadar, aku malah tertidur. Ketika aku terbangun, aku tidak lagi berada di kamar depan. Aku sudah berada di kamar yang berada paling belakang. Aku teriak dan menangis. Namun saudara-saudaraku tidak mempercayai ceritaku. Suatu malam, orang tuaku sedang menghadiri sebuah undangan hingga larut. Aku dan saudara-saudaraku sedang bermain di ruang tamu. Terdapat kursi panjang yang terbuat dari kayu berbentuk huruf L dengan meja di tengahnya. Kami duduk di kursi tersebut mengelilingi meja. Ketika kami sedang asik bermain, sesuatu yang berbulu melewati kakiku yang tergantung di kursi. Aku menerka-nerka arah dari benda tersebut. Arahnya seperti dari pintu utama, masuk dan bersembunyi di bawah kursi. Aku berpikir itu adalah kucing yang masuk ke dalam rumah. Aku melompat turun dari kursi dan melihat ke bawah kursi. Aku melihat sebuah kepala manusia. Kepala manusia menggelinding dari luar, masuk ke bawah kursi melewati kakiku. Aku bahkan tidak berani mengingat-ingat kembali bentuk sosok itu. Tanpa sepatah kata, aku segera berlari ke lorong tempat kami tidur. Saudara-saudaraku yang melihatku pun sontak mengikutiku lari di belakangku. Aku tidak berani menceritakan ke saudara-saudaraku tentang apa yang aku lihat. Suatu hari, ada sekelompok orang beragama yang mendatangi rumah kami dan meminta izin untuk mendoakan rumah kami dengan alasan rumah itu memiliki aura negatif. Namun orang tuaku menolak mereka karena takut sesuatu yang buruk malah semakin terjadi. Kami tinggal di sana selama 3 bulan. Kami akhirnya memutuskan untuk kembali ke rumah lama kami. Setelah kami keluar dari rumah itu, kami baru berani menceritakan apa yang kami alami di sana. Tidak hanya aku saja, ternyata saudara-saudaraku, orang tuaku, bahkan nenekku mengalami hal-hal yang mengerikan. Yang terakhir ingin aku ceritakan adalah cerita yang dialami nenekku.
Selama di rumah itu, nenekku tidak bisa tidur, bahkan dari malam pertama kami berada di sana. Setiap malam, nenekku mendengar suara anak-anak yang tengah bermain. Ketika nenek membuka mata untuk melihat siapa yang sedang bermain, yang nenek lihat bukanlah cucunya, melainkan banyak sekali anak-anak. Kepalanya botak, hanya menggunakan kain putih yang dililitkan membungkus bagian bawah tubuh mereka. Mereka sedang bermain, berlari-lari, melompat-lompat di atas tubuh kami yang sedang tidur.